Pernahkah kalian merenungi betapa besar nikmat iman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadamu? Dari kisah-kisah para nabi yang telah diriwayatkan dalam Al-Quran, kita akan belajar bahwa hidayah adalah anugerah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ternyata Sang Ilahi memilih hambanya untuk mendapatkan hidayah. Namun bagaimanakah bisa memahami nikmat ini dengan lebih mendalam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap orang memiliki cerita hijrah yang berbeda-beda, namun tidak semua orang diberikan hidayah olehnya. Harus bersyukur karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hidayahnya. Banyak orang yang telah menasehatimu, namun jika tidak menginginkan hidayah, maka kalian tidak akan mendapatkannya. Nah, para sahabat semula jadi seperti halnya di dalam kisah Habil dan Qabil, adalah kisah yang sangat menggugah dalam sejarah dunia. Mereka adalah dua saudara kandung yang diberikan ujian oleh Sang Ilahi. Habil adalah sosok yang taat dan saleh, sementara Qabil cenderung kepada keinginan hawa nafsu dan tidak patuh kepada perintahnya. Meskipun Habil dengan baik hati mencoba menasehati Qabil agar kembali kepada jalan yang benar, namun Qabil tetap teguh dengan pendiriannya yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa hidayah atau petunjuk ke jalan yang benar datangnya hanya dari Sang Ilahi. Meskipun seseorang telah diberikan nasihat oleh orang lain, namun jika Sang Ilahi tidak memberikan hidayah, maka orang tersebut tetap akan tersesat. Kisah Habil dan Qabil mengajarkanmu pentingnya tawakal dan mengikuti petunjuknya. Meskipun dunia ini penuh dengan godaan dan ujian, harus tetap teguh dalam iman dan taat kepadanya. Kalian tidak boleh terjebak dalam keinginan hawa nafsu yang dapat membuat tersesat dari jalan yang benar. Maka dari kisah Habil dan Qabil, kita belajar bahwa mendapatkan hidayah adalah anugerah besar. Harus senantiasa berdoa kepadanya agar selalu diberikan petunjuk dan kekuatan untuk tetap istiqamah di jalan yang benar. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, karena doa adalah senjata orang mukmin. Dengan doa bisa mendapatkan hidayah dan petunjuknya, seperti halnya Habil yang saleh. Kisah ini juga mengajarkanmu pentingnya untuk tidak iri hati terhadap kesuksesan atau kebaikan orang lain. Senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya dan tidak membanggakan diri atas kebaikan yang kalian miliki. Selalu ingatlah bahwa segala sesuatu datangnya darinya, dan hanya kepadanya lah meminta pertolongan dan petunjuk. Kisah-kisah para nabi tersebut mengandung pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-harimu. Lalu berikutnya tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang diutus oleh Sang Ilahi untuk membimbing umat manusia menuju kebenaran. Beliau dikenal sebagai nabi yang sangat syalih dan sabar. Namun, meskipun Nabi Nuh adalah sosok yang sangat saleh, anaknya tidak mendapatkan hidayah. Hal ini mengajarkan kepadamu bahwa keimanan dan hidayah adalah anugerah langsung darinya. Meskipun seorang nabi memiliki keimanan yang kuat, hal itu tidak menjamin bahwa keluarganya atau orang terdekatnya akan mendapatkan hidayah yang sama. Hidayah adalah pemberian Sang Ilahi yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan selanjutnya tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut yang menggambarkan betapa pentingnya taat kepada perintah Sang Ilahi. Nabi Lut menasehati keluarganya agar meninggalkan perbuatan maksiat, namun mereka tetap tidak taat kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang menerima nasihat dari seorang nabi, namun jika hati mereka tidak tunduk kepada Sang Ilahi, mereka tidak akan mendapatkan hidayahnya. Kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa taat kepada perintah dan menjauhi larangannya. Lalu berikutnya yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah contoh ketabahan dan kepatuhan kepada Sang Ilahi. Beliau juga menasehati ayahnya, namun sang ayah tidak mendapatkan hidayah. Hal ini menunjukkan bahwa kehendak Sang Ilahi lah yang menentukan siapa yang akan mendapatkan hidayahnya. Meskipun kalian berusaha menasehati orang-orang terdekatmu, namun akhirnya keputusan ada di tangan Sang Ilahi. Maka haruslah selalu berdoa agar Sang Ilahi memberikan hidayah kepada orang-orang yang kalian cintai. Berikutnya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Talib. Kisah ini menggambarkan betapa besar pengaruh hidayah dalam kehidupan seseorang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya Abu Talib, namun beliau wafat dalam keadaan tidak beriman kepadanya. Hal ini mengingatkanmu bahwa meskipun kalian mencintai orang yang disayangi, namun hidayah adalah pemberian langsung darinya, maka haruslah tetap berusaha menasehati orang-orang terdekatmu, namun akhirnya keputusan ada di kehendak Sang Ilahi Rabbi. Nah sahabat semula, jadi bahwasanya hidayah adalah anugerah dari Sang Ilahi. Maka pertama-tama harus memahami bahwa hidayah atau petunjuk ke jalan yang benar adalah anugerah darinya. Ini artinya tidak semua orang akan mendapatkan hidayah tersebut, karena Sang Ilahi memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa agar diberikan hidayah olehnya. Lalu yang kedua, taat kepada perintah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana diajarkan untuk senantiasa taat kepada perintah dan menjauhi larangannya. Ini adalah bentuk penghormatanmu kepadanya sebagai pencipta dan pemilik segala-galanya. Dengan taat, maka akan mendapatkan keberkahan dan rahmatnya dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, berusaha menasehati orang lain, meskipun akhirnya keputusan ada di kehendak Sang Ilahi.
Kalian tidak boleh berputus asa dalam menasehati orang lain. Harus tetap berusaha memberikan nasihat yang baik dan benar kepada sesama. Karena hal itu adalah bagian dari dakwah dan upaya untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Yang keempat, bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat terbesar yang bisa diberikan kepada hambanya. Harus bersyukur karena kalian telah dipilih olehnya untuk beriman dan berhijrah. Bersyukur atas nikmat ini adalah wujud penghormatanmu kepada Sang Ilahi atas segala karunia-Nya. Dan yang kelima yaitu menjadi hamba yang lebih baik. Marilah jadikan kisah-kisah para nabi di atas sebagai pelajaran untuk terus bersyukur dan berusaha menjadi hamba yang lebih baik, senantiasa meningkatkan kualitas iman, serta terus berusaha mendekatkan diri kepadanya. Dengan memahami dan mengamalkan pesan-pesan ini dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjadi hamba yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan serta rahmat darinya. Kalianlah adalah bagian dari umat yang dipilih untuk beriman dan berhijrah. Teruslah bersyukur atas nikmat iman yang telah diberikan kepadamu. Jadikanlah kisah-kisah para nabi sebagai pelajaran dan inspirasi untuk terus berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.